Musim penghujan terkadang membawa kekhawatiran bagi mereka yang akan melakukan aktivitas di luar ruang. Nah, pemirsa, berikut sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh Anda saat menghadapi musim penghujan. Pertama, untuk Anda yang tinggal di kawasan rawan banjir, pastikan telah mengetahui atau bahkan telah mendapatkan tempat mengungsi jika ancaman banjir sudah mulai dirasakan. Anda juga perlu mengumpulkan dokumen penting yang wajib diselamatkan saat intensitas hujan mulai meningkat. Hal lain yang juga wajib diperhatikan adalah persoalan kesehatan. Ya, di saat musim penghujan seperti saat ini, gangguan kesehatan menjadi persoalan yang wajib diantisipasi, terutama terhadap mereka golongan rentan seperti balita, manula, dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan. Memang terkadang di tengah cuaca penghujan, persoalan higienitas sering menjadi tantangan. Namun persoalan ini dapat dihadapi dengan rajin membersihkan diri, seperti mandi, rajin mencuci tangan, dan memastikan alat makan dalam keadaan bersih. Nah, itu dia pemirsa sejumlah kewaspadaan yang penting untuk diperhatikan dalam menghadapi musim penghujan. Tim Redaksi ETV. Pasti memiliki cita-cita untuk menjelajahi dunia, mulai dari destinasi eksotis hingga tujuan favorit. Master Diskon siap membawa kamu untuk menjelajahi dunia dengan kenyamanan dan keamanan yang tak terbandingkan. Mulai dari tiket pesawat, booking hotel, hingga tiket kereta api, semua tersedia di aplikasi Master Diskon. Aplikasi Master Diskon sudah tersedia di App Store dan Play Store loh. Jadi, jangan ragu untuk traveling bersama Master Diskon. Ingat Tur, ingat Master Diskon. During photosynthesis, the plant's leaves take in sunlight. The plant then uses this sunlight to turn water and air into food.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan bahwa libur lebaran yang awalnya dijadwalkan pada 24 Maret kini dimajukan menjadi 21 Maret 2025. Keputusan ini diambil dengan tujuan utama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada saat puncak arus mudik. Kementerian Agama menjelaskan langkah ini dilakukan guna memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman mereka lebih awal. Pemerintah memperkirakan sekitar 52% dari total penduduk Indonesia diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. Tingginya minat mudik masyarakat ini tentunya membutuhkan kesiapan yang baik oleh seluruh stakeholder termasuk pemerintah. Beli kain batik di kota Pekalongan, pulangnya lewat kota Surabaya. Supaya mudik makin aman, ini dia tips dan triknya. Pemirsa, mudik Lebaran 2025 sudah di depan mata. Pulang ke kampung halaman sudah menjadi agenda. Berikut adalah tips yang harus Anda perhatikan sebelum melakukan perjalanan panjang ataupun mudik di tahun 2025. Yang pertama, cek kondisi keseluruhan mesin. Pastikan kondisi mesin dalam keadaan yang prima. Jika sempat, lakukan pengecekan di bengkel andalan Anda. Selanjutnya, lakukan pengecekan pada air radiator. Pastikan cairan dalam kondisi yang cukup dan tidak kurang. Selanjutnya, pastikan kondisi rem dalam keadaan normal. Pastikan oli rem tidak kurang dari batas minimal. Keempat, kondisi ban. Jika kondisi ban tidak layak pakai, sebaiknya segera diganti. Namun, jika kondisi masih bagus, lakukan pengecekan dengan penambahan angin dengan nitrogen sesuai spesifikasi ban tersebut. Lalu, lakukan pengecekan pada kelistrikan. Pastikan kondisi lampu dan aki masih berfungsi dengan normal. Dan terakhir yang paling penting yaitu pastikan kondisi fisik Anda dan keluarga dalam keadaan yang prima supaya di hari raya Lebaran 2025 ini bisa menjadi momen yang bahagia bagi Anda dan keluarga. Dari Jakarta, Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan. Memasuki minggu kedua bulan Ramadan 2025, tentunya pemirsa juga sudah menyiapkan agenda mudik Lebaran di tahun ini. Meskipun banyak peraturan pemerintah yang memudahkan penggunaan transportasi umum, tidak sedikit pemudik ataupun masyarakat yang memilih pulang ke kampung halaman menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil. Nah, berikut adalah tanggapan dari para calon pemudik. Nama saya Wira, Mas. Nama aku Keti. Nama saya Fajri. Tahun ini kebetulan pakai mobil. Saya mudik pakai mobil. Tahun ini saya kebetulan bawa mobil, Mas. Kelebihannya biaya kan lebih murah ya, terus juga kita bisa bawa keluarga jadi lebih banyak. Kebetulan juga saya kan bawa dua keluarga buat ke kampung halaman, jadi lebih hemat aja gitu. Saya bawa mobil karena pertama kan lebih praktis, saya bawa barang, terus saya juga biar bisa lebih nyantai sama keluarga. Apalagi kan saya juga punya usaha di kampung halaman saya di Semarang, jadi biar sekalian bawa barang-barang produksi saya sih, Mas. Karena pertama aku bawa keluarga aku kan, ada papa, ada mama, dan adik-adik aku gitu. Jadi kayak lebih ini aja sih, lebih enak aja kalau pakai mobil. Pertama disiapkan dulu mobilnya biar lebih aman juga. Periksa juga tuh untuk pengeremannya gitu. Terus juga buat makanan, buat di perjalanan juga harus dipersiapkan juga. Karena takut macet juga kan. Persiapan untuk mudik sih paling biasa aja sih. Kalau pertama kan kadang kalau mudik itu kan suka banyak yang kayak karena macet juga. Terus kadang juga suka nggak enak badan. Paling lebih prepare di ini sih di P3K dan lain-lainnya sih gitu. Kalau tips dari saya dan keluarga, yang pertama pasti pengecekan ban, Mas. Itu udah paling utama, pengecekan mesin, lalu titik-titik tempat di mana kita mau istirahat. Contohnya kalau misalnya kayak saya lewat Trans Jawa, itu ada di titik kilometer 57, 102, pabrik gula yang ada di Brebes. Itu jadi titik-titik favorit kita tuh untuk kita bisa istirahat. Itu tadi beberapa tanggapan dari pemudik yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Bagi pemirsa yang ingin melakukan aktivitas mudik menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kondisi mobil dalam keadaan yang prima. Terlebih yang paling penting kondisi fisik dan mental dalam kondisi yang prima juga.
Dari Jakarta, Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh